Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 699. Kau monster yang mengerikan. Melihat kitab pil di depannya, Luo Xiu merasa hatinya bergetar. Buku ini langsung mengingatkannya pada kitab formasi yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Seni formasi, alkimia, dan seni tempat saling berkaitan erat dengan jalan seni bela diri. Ketika Luo Xiu memperoleh sebagian dari kitab formasi, ia telah mempelajarinya dengan mendalam. Kitab itu membantunya memperbaiki meridian, membentuk siklus energi besar yang sempurna dalam tubuhnya, dan memperkuat jalur energinya. Lebih jauh, kitab formasi mencatat metode untuk mengukir formasi-formasi pada tubuh fisik, meningkatkan kekuatan tubuh fisik pada dantian dan lautan energi, memperkuat basis kultivasi, bahkan pada lautan kesadaran untuk memperkuat jiwa dan kekuatan mental. Sayangnya, yang dimilikinya hanyalah sebagian dari kitab formasi, dan hanya mencakup metode rekonstruksi meridian. Kemampuannya untuk mengukir formasi pada tubuh adalah hasil dari pemahamannya sendiri yang tak disengaja. Namun kini, kitab formasi itu muncul di hadapannya. Grandmaster Xuan Kong berbicara dengan tenang, seluruh kemampuan alkimia yang kumiliki berasal dari kitab pil ini. Namun, isi kitab ini sangat mendalam, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh sembarang orang. Jika kamu mampu mendapatkan pencerahan darinya, maka kamu layak menjadi muridku. Selesai berbicara, Xuan Kong mengangkat tangannya, dan berbagai bahan obat suci muncul satu persatu. Sebuah tungku pil berwarna emas murni melayang keluar dari dantiannya, memancarkan aura agung. Dengan satu gerakan jarinya, Xuan Kong memanggil api putih yang sangat terang, langsung masuk ke dalam tungku pil. Api itu menyala dengan semangat, menyebarkan aura kehidupan yang sangat kuat sehingga bahkan hukum kehidupan yang dikuasai Luo Xiu ikut beresonansi. Xuan Kong melirik Luo Xiu dengan ekspresi terkejut, namun ia tidak mengomentarinya dan tetap fokus pada proses alkimianya. Xuan Kong memulai proses pembuatan pil. Meski pil yang sedang ia buat hanyalah pil tingkat 9, Luo Xiu tetap mengamati dengan saksama. Ia segera menyadari sesuatu yang aneh, gerakan tangan Xuan Kong sangat cepat, sehingga bahkan kekuatan kesadaran spiritualnya tidak bisa menangkap dengan jelas teknik segel yang digunakan. Luo Xiu mengerutkan kening. Bukankah membuat pil tingkat 9 seharusnya tidak serumit ini? Ketika Luo Xiu membuat pil tingkat 9, prosesnya jauh lebih sederhana. Xuan Kong, sebagai Grandmaster Alkimia, seharusnya dapat membuat pil dengan lebih efisien. Penasaran, Luo Xiu memusatkan kekuatan kesadaran spiritualnya, bahkan mencoba menyusupkan seutas kesadarannya ke dalam tungku pil untuk mengamati proses pembentukan pil. Ketika Luo Xiu melihat pil yang sedang terbentuk di dalam tungku pil, ia terkejut. Meski ini hanyalah pil tingkat 9, kekuatan obatnya hampir 3 kali lipat dibandingkan pil yang biasa ia buat. 3 kali lipat kekuatan obat. Jika pil biasa memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu kultivator pada tahap awal, pil seperti ini jauh lebih efektif. Sebagai perbandingan, Luo Xiu telah mencapai tahap pembukaan 10 dari 18 lubang bintang di lengan kanannya. Namun, untuk membuka lubang ke-11, kekuatan obat dari pil tingkat 9 biasa tidak cukup. Dengan pil seperti ini, ia akan memiliki peluang nyata untuk menerobos. Luo Xiu terkejut dan terserap sepenuhnya ke dalam proses tersebut, memasuki kondisi pencerahan. Teknik-teknik alkimia yang dipraktikkan Xuan Kong memberikan wawasan baru baginya. Tungku emas itu bergetar. Penutupnya terbuka, dan 6 pil suci sempurna melayang keluar, langsung masuk ke botol giok yang telah disiapkan Xuan Kong. Luo Xiu kembali dari kondisi pencerahannya. Ia menyadari bahwa wawasan yang diperolehnya, jika diterapkan pada tekniknya sendiri, akan sangat meningkatkan kemampuannya sebagai alkemis. Xuan Kong melirik Luo Xiu dengan senyum samar. Kamu punya aura seorang alkemis. Jika aku tidak salah, kamu sudah mencapai tingkat alkemis tingkat 9. Sekarang, bandingkan pil yang kubuat dengan pil yang kamu buat sendiri. Sambil berbicara, Xuan Kong melemparkan botol giok itu ke arah Luo Xiu. Luo Xiu segera menangkapnya, merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, pil ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membantunya membuka lubang bintang ke-11. Ketika Luo Xiu mengamati salah satu pil dari botol giok, ia tidak bisa tidak mengaguminya. Pil itu seperti permata sempurna, transparan dan bercahaya. Komposisi bahan obatnya mengikuti pola yang sangat presisi, menghasilkan kekuatan obat yang 3 kali lipat lebih kuat dari pil biasa. Jadi, selama ini aku hanya menggunakan kurang dari 50% potensi bahan obatku, Luo Xiu merenung. Ia menyadari bahwa teknik-teknik alkimianya selama ini masih jauh dari sempurna. Xuan Kong tidak hanya memastikan pilnya bebas dari kotoran itu hanyalah dasar. Rahasia sejati adalah memaksimalkan potensi bahan obat dan memadukannya secara sempurna.
Ini adalah tingkat yang jauh lebih tinggi dari seni alkimia. Xuan Kong tersenyum ketika melihat Luo Xiu tenggelam dalam pikirannya. Nah, sekarang kamu mengerti. Menjadi alkemis hebat bukan hanya soal kebersihan pil, tapi bagaimana kamu bisa sepenuhnya memanfaatkan bahan yang kamu miliki. Itu sebabnya aku menggunakan kitab pil sebagai dasar keahlianku. Mendengar itu, Luo Xiu merasa bahwa langkahnya untuk menjadi murid Xuan Kong adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Kini, ia memiliki peluang nyata untuk meningkatkan tekniknya dan mendapatkan jawaban yang ia cari baik di bidang alkimia maupun dalam perjalanan memasuki tanah suci abadi. Ketika Ji Xuan Kong melihat sorot mata Luo Xiu semakin cerah, ia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Sepertinya kau sudah memiliki pencerahan." "Terima kasih atas petunjuknya, senior," Luo Xiu memberi hormat dengan kedua tangannya. Jika bukan karena bimbingan Ji Xuan Kong yang secara langsung menunjukkan teknik alkimia, dia tidak tahu sampai kapan dia bisa mencapai pemahaman seperti ini. Selama ini, Luo Xiu selalu mengira teknik alkimianya sudah sempurna. Namun kenyataannya, itu hanyalah seperti seekor katak dalam tempurung. "Teknik alkimia yang aku warisi berasal dari kitab pil. Apakah kau bisa menciptakan jalur unikmu sendiri dalam seni alkimia akan bergantung pada seberapa dalam kau bisa memahami isi kitab pil itu," kata Ji Xuan Kong dengan nada datar. Mendengar ini, Luo Xiu tidak berkata apa-apa, dan pandangannya kembali tertuju pada kitab kuno kitab pil tersebut. Sebelumnya, sisa-sisa gulungan kitab formasi telah memberinya pencerahan besar, membuat pemahamannya dalam seni formasi dan pencapaiannya jauh melampaui orang biasa, bahkan mencapai tingkat yang didambakan oleh banyak ahli formasi, yaitu kemampuan untuk mengkristalkan formasi menjadi simbol. Oleh karena itu, Luo Xiu sangat menantikan apa yang akan ia peroleh dari kitab pil. Ia meraih kitab pil dan membuka sampulnya. Seketika itu juga, berbagai macam gambaran membanjiri pikirannya. Dalam pengamatannya, seolah ada dirinya yang lain yang muncul di dalam pikirannya. Teknik alkimia yang telah ia pahami sebelumnya perlahan-lahan terurai, menjadi lebih jelas, dan berkembang menuju kesempurnaan. Sungguh menakjubkan, perasaan di mana ia bisa merasakan peningkatan pesat dalam kemampuan alkimianya ini membuat Luo Xiu langsung terhanyut, tak bisa melepaskan diri. Teknik alkimia Luo Xiu yang awalnya kasar dan sederhana, setelah melalui berbagai simulasi dan evolusi dalam pikirannya, akhirnya berubah menjadi sebuah teknik baru yang benar-benar segar dan inovatif. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu, Luo Xiu mengalihkan pandangannya dari kitab pil, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil bahan-bahan obat suci dari cincin penyimpanan miliknya, langsung memulai proses alkimia. Api terbaik untuk alkimia tentu saja adalah api yang terwujud dari hukum kehidupan. Dengan mudah, nyala api putih menyala di antara jari-jari Luo Xiu, mirip dengan api yang digunakan oleh Ji Xuan Kong. Satu demi satu pil suci berhasil ia ciptakan dengan mudah. Melalui proses pembuatan ini, Luo Xiu memverifikasi hasil yang telah ia kembangkan dan evolusikan dalam pikirannya. Tidak butuh waktu lama hingga semua bahan obat suci dalam cincin penyimpanannya habis. Di sekelilingnya, telah tersusun banyak botol giok berisi pil-pil suci dari berbagai jenis. Ketika pil suci 9 tingkat terakhir berhasil ia ciptakan, Luo Xiu mengambil salah satu pilnya. Senyuman pun merekah di wajahnya. Karena kekuatan obat dari pil suci ini sudah 2 kali lipat lebih besar dibandingkan pil-pil yang ia buat sebelumnya. Peningkatan kekuatan obat pil suci bukanlah perkara sederhana seperti menambahkan 2 pil bersama-sama untuk mencapai efek ganda. Ini memberikan peluang yang jauh lebih besar untuk melampaui batas dan menghancurkan penghalang tingkat kultivasi dalam satu langkah. Senior, ketika Luo Xiu mengangkat pandangannya untuk melihat Ji Xuan Kong di depannya, ia mendapati bahwa sang senior yang biasanya penuh wibawa kini membelalakkan matanya, menatap dirinya dengan ekspresi yang benar-benar kehilangan kendali. Dalam sekejap, Ji Xuan Kong merampas pil suci yang ada di tangan Luo Xiu. Gerakannya begitu cepat hingga Luo Xiu bahkan tidak sempat bereaksi. "Monster, kau ini benar-benar monster." Mata tua Ji Xuan Kong memancarkan kilauan cahaya yang tajam. Ia menatap pil suci 9 tingkat yang baru saja dibuat Luo Xiu dengan tatapan penuh keheranan. Sang guru besar alkimia, yang biasanya memiliki hati yang tenang seperti permukaan danau, kini malah terguncang dan berbicara sendiri dengan nada tidak percaya. Meskipun pil suci 9 tingkat ini masih memiliki jarak yang cukup jauh dari pil yang ia buat, namun Ji Xuan Kong telah menekuni seni alkimia selama bertahun-tahun. Bahkan seujung jarinya dalam pengalaman sudah melampaui usia Luo Xiu hingga kini. Yang membuat Ji Xuan Kong sangat terkejut adalah, Luo Xiu awalnya hanya berada pada tingkat pemula dalam seni alkimia. Namun dengan mudahnya, ia mampu mendapatkan pencerahan dari kitab pil dan langsung mencapai tingkat mahir. Dalam seni alkimia, tingkatan pemahaman berhubungan erat dengan level alkimia seorang alkemis. Tingkatan pemahaman inilah yang menjadi tolok ukur kualitas seorang alkemis dibandingkan sekadar level dari pil yang dibuatnya. Sebagian besar alkemis di dunia ini bahkan tidak mampu melampaui tingkat pemula. Mereka hanya mampu berhenti di level 9 tingkat tanpa pernah bisa menjadi alkemis ilahi tingkat kaisar.
Syarat utama untuk menjadi alkemis ilahi tingkat kaisar adalah mencapai tingkat pemahaman awal dalam seni alkimia, yaitu kemampuan menciptakan pil murni tanpa celah, di mana kekuatan obat bisa mencapai 30% dari potensi maksimalnya. Sedangkan untuk menjadi guru alkemis ilahi tingkat raja, seseorang harus mencapai tingkat mahir, dengan kemampuan memanfaatkan 50% kekuatan obat. Karena itulah Ji Xuankong begitu terkejut. Anak muda di depannya ini, yang mungkin baru mendalami seni alkimia kurang dari 200 tahun, sudah mencapai tingkat guru alkemis ilahi tingkat raja. Yang lebih mencengangkan, teknik alkimia yang Luo Xiu gunakan tadi masih belum sempurna dan memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Ji Xuankong bahkan merasa bahwa teknik yang Luo Xiu kembangkan dari kitab pil ini jauh lebih potensial, mendalam, dan misterius dibandingkan teknik yang ia kuasai selama ini. Monster, anak ajaib, sang guru besar alkimia Ji Xuankong sampai kehilangan kata-kata. Bahkan istilah seperti bakat langka rasanya tidak cukup untuk menggambarkan talenta anak muda ini. Anak ini benar-benar seperti terlahir untuk seni alkimia. Anak muda, siapa namamu? Ji Xuankong menatap Luo Xiu dengan penuh perhatian, seolah ia baru menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu siapa nama pemuda itu. Bersambung.